Hai guys, perkenalkan nama saya Putri Dwi Handayani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai negosiasi. Pengertian dari negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh beberapa orang demi mencapai keputusan bersama. Nah, menurut Robbins, negosiasi merupakan proses di mana dua belah pihak atau lebih akan bertukar barang atau jasa dan mencoba membuat kesepakatan kerjasama antar keduanya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai proses negosiasi. Nah, proses negosiasi ini bisa kita kenali lewat beberapa ciri-cirinya nih. Yang pertama, yaitu adalah melibatkan dua belah pihak. Misalnya seperti pihak si penjual dan juga pihak pembeli. Selanjutnya ada masalah yang hendak dinegosiasikan, biasanya memiliki tema yang sama. Lalu, adanya kerjasama antara kedua belah pihak yang hendak bernegosiasi dan juga kedua belah pihak mempunyai kesamaan tujuan, yaitu mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari negosiasi itu sendiri. Nah, tujuan dari negosiasi yang pertama untuk memperoleh kesepakatan yang telah disetujui bersama, selanjutnya mengurangi dan mengurai perbedaan porsi dan juga konflik yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih. Yang ketiga, menyatukan pendapat semua pihak yang terlibat, sehingga keputusan akhir dapat sama-sama menguntungkan. Biasanya ini dikenal dengan istilah win-win solution. Selanjutnya ada menyelesaikan masalah dan juga menemukan solusi nih atas permasalahan yang akan dialami oleh kedua belah pihak. Dan juga tujuan dari negosiasi ini mengatasi dan menyesuaikan perbedaan kedua belah pihak negosiasi sehingga memperoleh sesuatu dari pihak lainnya tanpa ada paksaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan negosiasi. Tahapan negosiasi kita bagi menjadi 5. Yang pertama yaitu persiapan dan dengan perencanaan yang matang. Nah, persiapan penting seperti data ini untuk dapat menyampaikan nih berbagai argumen saat kita melakukan proses tawar-menawar saat berlangsung, dan juga untuk dapat mempertimbangkan argumen yang akan disampaikan kepada lawan pihak si negosiasi. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan aturan dalam negosiasi. Yang ketiga, mengutarakan penjelasan. Nah, demi mendukung posisi masing-masing pihak ya, dalam negosiasi mereka biasanya akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan segala sesuatu sejelas mungkin. Sehingga nggak ada nih kesalahpahaman antara keduanya saat keputusan hendak diterapkan. Yang keempat adalah proses tawar-menawar dan juga menyelesaikan masalah. Nah, inti dari si negosiasi itu adalah mencari solusi atas masalah yang akan menjadi kendala dari kedua belah pihak. Nah, di sini kedua pihak harus meminta untuk fokus pada masalah dan kepentingannya, bukan pada orang atau posisi, tapi guna mencari solusi yang tepat bagi kedua belah pihak itu. Yang solusi itu akan sama-sama menguntungkan bagi mereka. Selanjutnya yang kelima yaitu penutupan atau pengimplementasian. Nah, pengambilan keputusan di akhir ini harus memperhatikan beberapa hal. Misalnya, semua dokumen telah disepakati nih semua pihak yang terlibat. Kita meneliti lagi poin-poin penting kesepakatan yang akan diputuskan. Semua ketetapan dan persetujuan harus diutarakan kembali dengan jelas. Selanjutnya, kedua belah pihak wajib membaca kembali sebelum menandatangani atau berkas yang menjadi kesepakatan semua pihak yang telah berunding. Bisa juga negosiasi tanpa berkas yang harus ditandatangani, seperti bernegosiasi di pasar, bernegosiasi mengenai sayur, membeli sayur, atau membeli barang elektronik lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal penting yang harus diperhatikan saat negosiasi. Yang pertama sama seperti sebelumnya yaitu persiapan yang matang. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan atau informasi terhadap persoalan yang akan dibicarakan. Selanjutnya yang kedua yaitu pahami tipe target. Nah, kenapa kita harus paham
siapa yang akan menjadi lawan bicara di ruang negosiasi tersebut, seperti misalnya seorang direktur kah atau seorang HRD. Atau juga kita bisa kenali sifat dari orang tersebut. Yang ketiga yaitu lakukan diskusi, bukan jualan. Nah, proses ini adalah waktu kita saat melakukan tawar-menawar. Jadi saat melakukan negosiasi, kita harus bisa nih mampu memposisikan diri kita untuk berdiskusi, mendengarkan apa yang disampaikan oleh si pihak lain. Nah, ketika kita menyesuaikan pendapat mereka dengan keinginan dan tujuan yang ingin dicapai, kita rundingkan sesuatu yang sekiranya kurang berkenan untuk kedua belah pihak. Jangan mendoktrin pihak lainnya untuk hasil yang disepakati nanti cuma menguntungkan pihak kita. Selanjutnya yang keempat ada win-win solution. Artinya kita akan mendapatkan solusi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan yang kelima yaitu jadilah pendengar yang baik. Dengan kita mendengarkan pihak lain, maka mereka akan merasa lebih dihargai. Selain itu juga dengan mendengarkan, kita juga bisa lebih paham nih apa yang sebenarnya pihak tersebut inginkan. Jadi kita paham nih ke arah mana yang seharusnya pembicaraan itu dibawa demi mendapatkan kesepakatan bersama, seperti itu. Lanjut kita masuk ke tipe-tipe negosiator atau orang yang yang suka bernegosiasi. Tipe yang pertama yaitu cheater type atau tipe penipu. Nah, tipe ini dia akan mencoba memenangkan kesepakatan dengan caranya yang licik. Tentu saja tipe negosiator ini harus dihindari karena persaingan bisnis akan terjadi menjadi tidak sehat karena kurang etis ketika diterapkan dalam dunia bisnis. Selanjutnya yang kedua adalah professional types atau tipe profesional. Tipe ini merupakan rangkuman dari sikap yang asertif, tipe akomodator, dan juga analitis. Sikap profesional ditunjukkan sebagai cara untuk membuka objektivitas dari perjanjian bisnis yang diambil. Nah, tipe ini sangat cocok digunakan saat ada yang penting pada keperluan kesepakatan bisnis. Selanjutnya yang ketiga adalah stupid type atau tipe bodoh. Tipe ini dia nggak akan berusaha memenangkan kedua belah pihak. Karena bagaimanapun kesepakatan bisnis ingin dicapai dengan bantuan si negosiator. Namun sayangnya ada tipe yang demikian yang sebenarnya tidak menginginkan, yang tidak ingin memenangkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hasilnya panjang dan perjanjian yang akan berlebihan. Yang keempat ada naif type atau tipe naif. Tipe ini kebalikan dari tipe bodoh. Tipe naif tidak mempunyai kontrol apapun terhadap materi apa yang akan dijadikan perjanjian. Umumnya tipe ini tidak memiliki posisi netral yang kuat. Dia akan mudah terprovokasi oleh yang lebih menarik si argumennya. Selanjutnya kita akan membahas kesimpulan. Setelah kita mengetahui materi singkat dari negosiasi, kita akan membahas kesimpulan dari materi pada hari ini. Nah, kesimpulannya, negosiasi merupakan proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, proses ini melibatkan tahapan persiapan, penetapan aturan, penyampaian penjelasan, tawar-menawar, hingga penutupan dan juga implementasi. Nah, tujuan negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip win-win solution. Pentingnya persiapan matang, pemahaman terhadap lawan bicara, diskusi terbuka, terus juga kita penting untuk menjadi pendengar yang baik. Dan juga beberapa tipe yang sudah dijelaskan seperti tipe penipu, profesional, bodoh, naif yang bisa memengaruhi dinamika organisasi. Dan juga yang profesional menjadi yang terbaik, tipe negosiatornya yang objektif dan memperjuangkan kesepakatan yang adil. Sekian presentasi atau penjelasan materi negosiasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.